Yesus di dalam badai. Amin. Kira-kira coba saya mau tanya, kira-kira ketika kita menghadapi badai persoalan hidup, kira-kira kita bisa tenang nggak? Halo? Secara manusia kita bisa tenang? Pasti enggak. Manusia dalam badai, aduh Pak, waduh saya kejar-kejar debt kolektor, saya berantem sama si A sama si B, saya anak saya begini begitu, bisa tenang Bapak Ibu? Tidak bisa. Hari ini kita mau belajar untuk kita bisa tenang bersama dengan Yesus di dalam badai. Amin. Mari yang bawa Alkitab sama-sama buka dalam Markus 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sudah ketemu semuanya, amin. Kalau udah kita baca sama-sama dari judul sampai yang ke-41. 1, 2, 3. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk. Perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan dalam sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin. Sebentar. Saudara, dalam perikop ini tadi judulnya apa? Angin ribut diredakan. Yes. Jadi kalau baca ayat yang kedua nih, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya mau tanya, ketika badai datang, persoalan datang, masalah datang itu, kira-kira kulo nuwun dulu nggak? Permisi dulu nggak? Permisi ya Pak Nano, bentar nih ada masalah nih, begitu nggak? Permisi ya Pak Apen, Pak Sugiman, ada masalah mau lewat gitu, begitu? No. Masalah dan persoalan datang tiba-tiba. Mungkin ketika kita mungkin siap atau tidak siap, ketika masalah persoalan datang, saudara mesti siap. Amin. Hari tadi apa judulnya? Tenang bersama Yesus dalam badai. Sekarang saudara, tahun yang 2024 ini pemilihan presiden yang baru. Saudara lihat prediksi ke depan, saudara. Kalau kemarin nonton berita di Instagram, saudara, nonton mantan presiden Amerika Donald Trump, tahu nonton? Kenapa kemarin dia lagi orasi tiba-tiba ada yang tembak? Ya nggak, gara-gara melenceng dikit segini, saudara, kena kupingnya, saudara. Kalau di film Bart Simpson, kalau saudara nonton, saudara, mestinya presiden itu mati. Amin. Karena semua apa? Pertolongan Tuhan. Saudara bisa bayangin, kata orang, itu mah rekayasa, itu mah sengaja. Kira-kira saudara pikir sengaja nggak sih? Sengaja, saudara. Cuma bela itu segini, saudara. Aduh, ampun. Resikonya terlalu banget, karena tidak meninggal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, siapapun kita, apapun status kita, situasi apa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus katakan, Bapak mau ngomong Tuhan Yesus baik, enak aja. Bapak punya mobil, dia nggak udah punya rumah,
Apa pernah jalan-jalan sini? Enak. Ketika saudara punya perjalanan hidup apapun yang saudara dan ketika saudara lihat orang lain lebih enak, saudara saya juga lihat orang lain, oh enak ya. Kalau lihat si A nih jalan-jalan terus. Kalau lihat si B ini, wah pergi kemana-mana terus, makannya bintang 5 terus, naik mobilnya gonta-ganti terus. Enak. Makanya kan ada bilang pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Ketika lihat tetangga kayak, wah liatin tuh, sebelah udah beli TV baru, masa TV kita masih gini-gini aja, masih bukan yang flat, zamannya dulu tabung, masih begini-begini aja. Punya rasa iri nggak? Halo? Halo? Hah? Waduh kurang kencang. Punya rasa iri nggak kira-kira? Tuh Pak, tetangga kita Pak, tiap hari Imlek. Oh kenapa Imlek? Iya, tiap hari papanya pulang ya nggak kasih angpau buat mama. Aduh mama, ini ada angpau. Tetangga kiri Pak, hari Valentine kasih bunga. Pokoknya romantis. Kalau keluarga kita gimana Pak? Bukan Valentine, bukan Imlek, apa? Hari buruh. Maaf buatin ini, maaf buatin itu. Ya nggak? Ketika kita udah mau demo, bisa dipecat. Ya nggak? Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, ketika saudara jadi persatukan dengan istri, suami saudara, semua atas izin Tuhan. Orang bilang jodoh, betul. Ketika saudara maksain kehendak saudara, bisa nggak? Bisa. Tuhan izinkan saudara menikah sama orang gak seiman. Tuhan udah kasih tanda, jangan. Tapi saudara paksain, Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih. Tapi resikonya tanggung. Ketika udah wah hancur banget, kalau Tuhan tega sama saya Tuhan. Saya kan udah pelayanan, saya udah WL, saya udah khotbah, kasih perpuluhan gede, kasih persembahan gede, saudara saya udah sambut tamu, saudara. Masa saya kena begini tuh? Saya mau bilang ketika saudara kena sakit penyakit, penderitaan, persoalan apapun juga terjadi, gak ada hubungannya dengan pelayanan. Mentang-mentang saudara doanya kenceng, kasih perpuluhannya kenceng, saudara nggak kena gitu. Nggak ada hubungan. Ketika saudara, saya percaya sama Tuhan, segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya seizin Tuhan. Apa yang kita lakukan? Mengucap syukur. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa tenang dalam badai, dalam persoalan kita? Ketika saudara, kalau saya pikir gitu, Tuhan Yesus ada murid-muridnya naik perahu saudara. Kemarin itu dia menyeberangi Danau Galilea dari Kapernaum, dia mau pergi ke Gerasa. Gerasa ingat nggak saudara? Dan ada nabi masuk situ. Sama Tuhan bicara. Dalam perjalanan tiba-tiba Pak, Tuhan Yesus di situ ngapain? Halo? Di perahu Tuhan Yesus ngapain? Hah? Konyol nggak? Tuhan nggak ngajak kita. Ayo, ayo, ayo. Murid-murid ikut. Ketika udah di dalam perahu jalan, Tuhan Yesus itu di Bulitan. Jadi kalau ada perahu, saudara, Bulitan itu agak di belakang. Jadi bisa tempat nakoda. Tuhan Yesus duduk di bawah. Ketika jalan, saya juga bingung. Di danau itu tiba-tiba ada angin, ada badai. Tiba-tiba datang. Ketakutan nggak? Murid takut nggak? Murid takut. Padahal di situ ada Tuhan. Tuhan, bangun dong. Masa Tuhan tega sih mau biarin kami tenggelam mati? Tuhan tega nggak kira-kira? Halo? Tuhan tega nggak kira-kira bapak itu? Sampai dibilang lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seringkali namanya orang Kristen mungkin udah dibaptis,
lakcap, kicap, pecap, udah umur segitu. Tapi ketika menghadapi badai persoalan, padahal udah seringkali pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan nyata dalam hidup kita. Seringkali ketika ketemu badai, hati kita tawar sehingga iman kita mulai ini bekerja lagi. Tuhan, Tuhan nggak mungkin nggak percaya sama saya lagi. Ada persoalan gini Tuhan, saya nggak mungkin Tuhan. Pernah nggak ngerasain? Waktu sudah hamba Tuhan kata, aduh, kok Tuhan begini ya? Saya lakukan begini Tuhan, sudah begini Tuhan, aduh kok pernah gitu. Wajar karena apa? Saudara dan saya manusia. Khawatir boleh, tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita takut, membuat iman kita semakin mundur dari Tuhan. Tapi biar ketika badai persoalan datang, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara tahu ada maksud Tuhan dalam hidup saudara. Saya pernah bilang saudara, ketika saudara tahu matahari terbitnya dari mana? Timur ke tenggelamnya? Saya tanya, matahari itu tiap hari muncul apa kadang-kadang muncul? Matahari tiap hari muncul dari timur, tenggelam ke enggak Pak. Kemarin belum ada 3 hari mendung terus hujan. Nggak ada matahari tuh, berarti matahari 3 hari nggak muncul. Matahari tetap muncul. Cuman apa? Awan gelap, saudara yang datang mungkin beberapa hari gelap muncul matahari. Matahari tetap muncul. Begitu juga persoalan saudara dan saya. Ya saudara dan saya, Tuhan nggak mungkin tolong saya. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu nyata dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari seperti matahari. Cuman yang masalahnya kadang-kadang ada awan gelap dan hujan. Tapi tetap matahari tetap apa di timur tenggelam ke barat. Itu juga pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Ingat aja, kalau dulu Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah tolong saudara, Bapak Ibu. Sekarang juga sampai kapanpun juga, ketika engkau punya iman percaya sama Tuhan, Tuhan tetap tolong saudara. Seringkali manusia itu hanya, Tuhan aku gak sanggup, pengennya berdoa, ada masalah berdoa dijawab besok selesai. Bisa gak? Kadang-kala kenapa Tuhan masih belum jawab doa-doa kita? Karena bukan masalahnya yang mau Tuhan ubah, tapi masalah yang Tuhan ubah adalah untuk merubah masalah kecil buat Tuhan. Amin. Ketika Tuhan izinkan, mungkin Tuhan kirim orang jahat sama kita, nipu kita. Tuhan kirim orang yang benci sama kita. Tuhan kirim orang yang kita gak suka, Bapak Ibu. Jangan ditolak. Amin. Diterima aja, disyukuri. Ketika ada masalah persoalan, saudara ingat, oh aku percaya Tuhan izinkan ini, pasti ada sesuatu yang besar Tuhan kerjakan buat hidup saya. Amin. Saudara tahu nggak saudara? Ketika tanaman bisa baik, bisa tumbuh subur, saudara, pakai apa? Halo? Pupuk. Setahu saya nanam tanaman, saudara, pupuk yang terbaik itu adalah pupuk berasal dari kotoran. Saudara gali-gali tanah, humusnya saudara udah ngumpul, saudara kumpulin, saudara, itu yang terbaik. Jadi kalau ada kotoran datang, ya enggak, ada orang jahat datang, saudara nggak usah pikirin, saudara jangan balik, saudara balas dendam sama dia, jangan, biarin aja, amin. Biar mereka itu menjadi pupuk sehingga iman saudara, iman saya menjadi subur di hadapan Tuhan, amin. Gini, Tuhan lagi aku murtad sama Tuhan, Tuhan begini lagi masalah Tuhan, jangan, amin. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan pasti kasih kekuatan buat saya. Amin. Sehingga saya jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Amin. Yang pertama saudara, bagaimana jika kita
hidup dalam satu ketenangan meski ada badai persoalan. Yang pertama, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang pertama yang kita mesti punya adalah kita mesti memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Amin. Pengalaman pribadi kita beda dengan pengalaman orang lain. Kekuatan yang Tuhan kasih sama kita beda dengan kekuatan yang Tuhan kasih sama orang. Jadi jangan saudara gini banding-bandingin. Kok dia bisa begitu ya Tuhan ya? Kok saya enggak ya? Kok dia bisa begini? No. Setiap kita ini Tuhan rancang unik. Coba saudara lihat jempol saudara. Saudara fingerprint ini apa? Sidik jari ini saudara. Setiap orang, jutaan orang, miliaran orang tidak ada yang sama. Jadi kita ini coba colek kanan kiri. Kita unik loh. Kita unik, bukannya antik ya. Kalau antik beda lagi, sudah di museum nanti dipajang. Artinya ketika saudara punya anak, kok anak dia udah bisa ngomong, udah bisa nyanyi, anak saya boro-boro jalannya susah, ngomongnya susah. Kadang-kadang kan orang tua begitu kan. Kadang-kadang anak pun mereka bertumbuh dalam waktunya mereka masing-masing. Pada saatnya mereka pasti bisa jalan, pasti bisa ngomong, pasti bisa mikir, pasti bisa ngitung dan lain-lain. Jangan saudara paksain. Waktunya main ya main saudara. Jangan kepengen anak pinter. Dari kecil udah belajar. Pinter gak? Pinter, ranking 1. Pinter, dapat beasiswa. Pinter saudara. Sampai saudara dikirim olimpiade matematika. Hebat, juara saudara. Tapi dalam kehidupan nyata sehari-hari, anak itu gak bisa bergaul. Buat apa? Sudah pengen punya anak pinter, hebat, tapi ketika saudara dia punya teman nggak bisa berteman, dia jadi introvert sendirian. Nggak mau ketemu orang gini, takut begini, takut. Mau saudara gitu? Percuma. Ya nggak. Saya punya anak 3. Ya udahlah. Saya berdoa Tuhan, ya Tuhan lindungi, Tuhan sertai dalam kuliahnya, dalam sekolahnya, dalam pergaulannya. Sudah. Saya kalau misalnya gini, gimana? Ada ulangan nggak? Ada. Jadi saya nggak suruh belajar ya, nggak belajar. Pokoknya dari papi nggak kasih uang jajan. Enggak. Mereka belajar sendiri. Kecuali yang nomor 3 nih, kadang-kadang suka lupaan. Dari kelas 1, kelas 2 udah, rajin baru kesini karena handphone nih, jadi rada-rada males. Ya nggak, nilainya merosot gitu cuman saya nggak datang sini saya pukulin, saya masukin kamar mandi, enggak. Cuman kita bilangin aja. Amin. Yang punya anak sabar. Yang pertama apa? Untuk kita bisa tenang tadi apa? Melipi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Menjelang akhir zaman ini banyak hal yang Tuhan goncangkan Bapak Ibu. Tapi saudara mesti tahu, kita punya Tuhan, punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Amin. Apapun yang terjadi ketika Tuhan goncangkan rumah tangga kita, perusahaan kita, mungkin kesehatan kita, apapun yang Tuhan izinkan goncangan saudara, supaya apa? Supaya saudara dan saya lebih mirip lagi sama Tuhan. Amin. Lebih serupa lagi dengan Yesus. Jangan saudara di sini ke gereja, saudara angkat tangan nangis-nangis hari Minggu saudara. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mulut kita bohong. Kita melukain hati orang. Kita ngejelekin orang, gibahin orang. Percuma Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau ada masalah, pergumulan, persoalan datang, ya syukurin aja. Amin. Mau bisa tenang apa Dede? Punya berjalanan bersama dengan Tuhan. Gimana sih perjalanannya? Saudara sudah berdoa. Amin. Berdoa, baca Alkitab. Bukan cuma baca, tetapi ketika saudara baca ini, saudara renungin ayat firman Tuhan. Oh iya ya, kalau kemarin begini, saya nggak kuat. Oh saya mesti kuat. Firman itu jadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika sudah jadi rema, saudara bisa mengimplementasikannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Ketika saudara jalan,
Ya enggak, wah kalau di gereja sih angkat tangan, nangis-nangis. Oke, ketika di mobil di tol disalib sih, weh, kurang ajar tuh mobil, nggak tahu kali ya. Benar nggak? Kalau di gereja emang nggak ada godaannya Bapak Ibu. Di luar sana di jalan, aduh banyak banget lah. Apalagi yang naik motor disalib, weng weng weng. Wah belum tahu kali ya gua pembalap. Karena saya dulu pernah naik motor, jadi tahu. Ya enggak, miliki perjalanan hidup kita sama Tuhan. Ketika saudara sudah baca, merenungkan firman, saudara praktekin firman. Ketika ada persoalan, masalah, ya udah, Tuhan aku percaya, aku punya iman Tuhan selalu bela aku. Tuhan tolong aku. Pertolongan Tuhan gak pernah terlambat. Jalan bersama dengan Tuhan. Ketika saudara percaya sama Tuhan, Tuhan gak janjiin jalan tol, Bapak Ibu. Enggak. Tapi ketika saudara ketemu persoalan, batu kerikil, sudah ketemu batu yang tajam, saudara akan tahu ketika berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin nggak selancar, nggak secepat gitu, tapi saudara, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kita. Ketika saudara dalam payung Tuhan, saudara akan tetap dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, disertai, diberkati Tuhan. Amin. Hari lepas hari dalam perjalanan kita, meskipun ada banyak soalan, ya udah, jalan aja Tuhan. Meskipun sudah dengan tetesan air mata, ya udah jalan. Sakit sudah, ya jalan. Percaya karena kita apa? Punya iman, pengharapan kita sama Tuhan. Amin. Jangan lihat masalah, aduh Tuhan, masalah gue gede banget, no. Tapi lihat Tuhan kita lebih besar dari segala apapun juga. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi jangan takut kalau orang bilang, baik-baik lu, jangan sama dia. Ntar lu bisa dikutuk lu, ntar lu bisa disantet. Jangan takut. Karena roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh apapun juga. Tapi ketika saudara gak pernah renungin firman, gak pernah baca firman, bagaimana mau tahu kalau Tuhan itu hebat, Tuhan itu menolong kita, gak pernah terlambat. Tadi kan lagunya apa? Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan Cooper, hanya Yesus percaya. Iman itu timbul yang pertama karena apa? Pendengaran akan firman Tuhan seperti ini akan timbul. Yang kedua, iman ini akan timbul. Iman ini kan bekerja ada masalah dan kalau kemarin Tuhan udah tolong saya, aku percaya kali ini Tuhan pasti tolong saya. Meskipun lebih susah, aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Iman mulai bekerja. Meskipun masalah ada nih, beban ada mungkin, sakit saudara, mungkin punya persoalan apa, iman tetap ada. Iman masih bekerja Bapak Ibu. Jadi yang pertama, iman bekerja apa? Melalui apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, iman bekerja dari apa? Penderitaan. Jadi kalau ada dari penderitaan, jangan ditolak, disyukurin. Amin. Yusuf mimpi, wah, ayahnya, saudara-saudara nunduk sujud sama dia. Ya enggak, dia pegang jadi jadi Perdana Menteri. Tapi apa yang dia alamin? Halo? Yusuf dibuang ke sumur. Dijual, dimasukin penjara. Apakah Yusuf imannya jadi tawar hati? Enggak. Amin. Dia tetap beriman, dia pegang teguh di Tuhan. Dia pegang mimpinya yang Tuhan kasih. Amin. Waktu Ayub anaknya meninggal, Bapak Ibu, harta semuanya habis. Istrinya, tuh Tuhan yang lu sembah, begituin lu, ngizinin lu begitu. Caci maki ya Tuhan. Digituin Bapak Ibu. Tapi Ayub tetap pegang teguh iman dia, enggak. Masa kata Ayub katanya, mau terima yang baik aja dari Tuhan. Sudah yang enggak baik kita enggak terima. Itu yang Ayub bilang.
Mereka melakukan perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya gak pernah baca Alkitab, gak pernah renungin, gak pernah berdoa, bagaimana mau punya perjalanan iman dengan Tuhan? Halo? Coba hari ini, saya jujur nih, Tuhan nih jujur nih. Siapa yang masih hari ini tetap berdoa baca Alkitab? Ayo dong, angkat tangan dong. Tuh, kok berdoa? Jujur gak apa-apa, yang gak angkat tangan gak apa-apa. Mulai hari ini berdoa baca Alkitab. Amin. Kalau saudara gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab, saudara gak pernah renungin firman Tuhan, gak bakalan punya perjalanan kerohanian saudara. Wah, Tuhan Yesus baik loh, dia disembuhin begini. Iya, kata orang. Apa kata saya? Amin. Kalau saudara udah bertahun-tahun, puluhan tahun ke gereja, tapi nggak pernah punya perjalanan hidup dengan Tuhan, saudara percuma ke gereja, Bapak Ibu. Capek, saudara capek-capekin ke gereja, pulang saudara, ketemu dia lagi yang orang aduh, percuma. Tapi ketika saudara datang ke tempat ini, saudara datang pun, oh Tuhan terima kasih hari ini aku mau nyanyi yang terbaik Tuhan. Aku mau kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Wah, beda Bapak Ibu. Amin. Ketika saudara ngalamin sendiri Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Beda Bapak Ibu. Coba bantuin saya baca nih. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Satu Korintus 10. Satu Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya bantuin saya baca. Amin. 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 Kalau saudara nggak pernah baca, gimana tahu? Pencobaan yang kita lalui, pencobaan apa? Biasa. Ketika saudara putusin cinta, banyak orang juga banyak yang putusin cinta, Bapak Ibu. Amin. Tapi ketika Tuhan izinkan pergumulan, persoalan terjadi, sakit penyakit dalam hidup kita, artinya apa tadi Tuhan bilang apa? Tidak melebihi batas kekuatan kita. Ingat sekarang, ketika Tuhan izinkan pergumulan, mungkin sakit penyakit, mungkin pergumulan dengan materi dan lain-lain. Artinya apa? Tidak melampaui kekuatan kita. Jadi jangan takut, jangan gentar, jangan saudara, Tuhan aku gak ke gereja. No. Karena pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Coba colek kanan. Tidak melebihi kekuatan kita loh. Hah? Iya. Saudara tahu nggak? Iblis senantiasa mau mencuri sukacita. Karena apa? Supaya apa? Saudara nggak fokus dengan rencana yang Tuhan kasih pada saudara dan saya. Iblis senantiasa curi sukacita ketika kita lagi senang-senang, ada aja saudara. Iblis mau coba curi sukacita itu supaya fokus kita nggak sama rencana Tuhan lagi. Fokus kita sama masalah kita. Sekarang roba ya, kalau ada masalah, masalah nggak melebihi kekuatan saya. Coba ayo sama-sama. 1, 2, 3. Masalah nggak bakal melebihi dari kekuatan saya. Amin. Ingat. Jadi ketika ada masalah, nggak bakal lebih dari kekuatan saya. Aku pasti bisa menang. Itu baru anak Tuhan. Amin. Jangan masalah, mateng dah gue. Mati beneran Bapak Ibu. Saudara boleh nggak tadi saya bilang khawatir? Bilang, ada orang saudara
hidupnya tuh yang namanya pertama cemas. Tahu nggak cemas? Orang cemas ini mikirnya jauh ke depan. Aduh, nanti ke depan bagaimana ya? Udah selesai ke depan gini. Aduh, nanti ke sono besok lagi gimana ya? Bulan depan bagaimana ya mau bayar uang sekolah? Bulan depan bagaimana? Pikirannya jadi cemas, khawatir. Tapi ketika saudara hari lepas hari lapas, puji Tuhan, sehat walafiat, bersyukur sama Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu kan pelita buat kaki kita. Jadi perjalanan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Jadi jangan mikirin nanti sebulan ke depan gimana ya, setahun ke depan bagaimana ya, nanti kalau ada resesi gini, udah gak usah pikirin. Gak usah pikirin. Amin. Pikirinlah hari lepas hari pertolongan Tuhan, penyertaan selalu baru dalam kehidupan kita. Gak usah mikirin. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak lewati, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi gak boleh cemas. Gak usah mikirin nanti ke depannya, tahun depan bagaimana. Nanti aduh anak saya mau kuliah bagaimana ya, nanti anak saya mau merit bagaimana. Gak usah pikirin. Bersyukurlah hari demi hari. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bersyukur. Karena hati yang gembira adalah obat, Bapak Ibu. Itu tadi orang cemas. Kedua, ada orang tahu namanya orang depresi, tahu? Orang depresi itu tahu nggak bagaimana? Orang yang selalu mikirin yang kejadian yang sudah lewat. Aduh, coba dulu gua nggak begitu ya, pasti gua nggak ketipu. Kalau dulu gua nggak begitu, pasti nggak begini sekarang rumah tangga gua nggak berat. Coba dulu gua nggak cerai ya, coba nggak begini. Selalu mikirin masalah lalu. Hidup selalu di masa. Kalau orang sekarang bilang nggak move on. Amin. Itu orang depresi. Tapi senantiasa hari lepas hari bersyukur sama Tuhan. Hari ini bisa makan, puji Tuhan. Besok sama sayur asem, ikan asin, puji Tuhan. Besok makan puyung, puji Tuhan. Amin. Jadi gak perlu saudara pikirin apa yang jadi masa lalu kita. Apa yang ada di depan kita. Firman Tuhan bilang apa? Tuhan merancangkan yang terbaik buat saudara dan saya. Apa yang gak kita pikirkan, apa yang gak bertimbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin Bapak Ibu. Jadi ingat tadi, iman bekerja melalui apa? Pendengaran firman Tuhan. Iman bekerja lewat apa? Persoalan. Makin saudara tough, makin saudara tangguh, gigih menghadapi persoalan, iman saudara akan naik level. Amin. Yang pertama tadi, untuk tenang di dalam badai bersama Yesus. Pertama mesti sadar apa? Punyai perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin Opung. Amin Opung. Opung waktu biar sakit-sakit masih ke gereja, luar biasa. Karena apa? Dia punya perjalanan hidup sama Tuhan. Ya nggak sampai sekarang ubannya banyak begitu. Waduh, kebijaksanaan ya Opung. Meskipun susah, sukacita, dukacita, berjalan bersama dengan Tuhan. Dia nggak pernah meninggalkan saudara dan saya. Benar, percaya dah. Jangan mau dibohongin dah. Benar. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita bisa tenang berjalan dalam badai. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yang kedua, untuk bisa berjalan tenang dalam badai, saudara mesti meninggalkan apa yang kita anggap penting dalam hidup kita. Amin. Demi mencari apa? Hadirat Tuhan.
Seringkali orang hidup di dunia boleh nggak kerja? Boleh. Boleh nggak punya cita-cita keluar negeri, punya mobil bagus, rumah bagus? Boleh nggak? Boleh nggak? Kok ragu-ragu? Ayo boleh nggak? Ya bener, mesti yakin dulu nih, sama-sama dulu, sama satu persepsi nih. Boleh. Amin. Tinggal saudara doa yang kuat, bekerjalah maksimal, waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Itu konsepnya mesti begitu dulu. Tapi seringkali manusia ketika sudah mulai mencari sesuatu dan mendapatkan sesuatu, sudah cari firman Tuhan bilang apa? Di mana apa? Uangmu berada? Di situ? Oh, kok di situ? Seringkali ketika Tuhan sudah berkati kita, Tuhan sudah berkati lewat anak, lewat keluarga, lewat pekerjaan, rumah tangga semua. Seringkali kita apa? Ya kalau lupa kan nggak ingat Pak Pendeta. Ibu wajar aja namanya manusia. Ya boleh betul. Ketika sudah kerja, aduh Pak saya kan masih kerja. Untuk rumah tangga, untuk anak, istri, semua Pak. Ya nggak kan saya punya tujuan begini, boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, apa yang kita dapatkan di bumi ini, harta kita, mobil kita, ya mungkin istri, suami, anak-anak, semuanya tidak ada yang abadi. Amin. Butuh uang nggak? Butuh, betul. Tapi jangan biarin uang jadi prioritas kita. Sehingga hati kita pikir duit, pikir pekerjaan, pikirin wah anak kita yang kita bangga-banggain, kita pikir nggak boleh. Saudara tahu pasir nggak? Coba saudara ambil pasir segenggam, makin saudara genggam erat, pasirnya ke kemana? Makin dia keluar. Apa yang saudara genggam dalam dunia ini? Mungkin jabatanmu, mungkin hartamu, mungkin fasilitasmu, atau apapun juga saudara. Gak akan ada yang abadi. Benar gak? Kenapa Tuhan ciptain dari bayi, anak-anak, remaja, tua. Udah tua saudara. Saya udah umur segini aja udah berasa, udah mau gocap. Aduh, kayak pinggang suka sakit. Dengkul kayak aduh kok ini ya, kemarin nyetir, kok pegal, mata udah ngantuk banget. Dulu Jakarta ke Lombok muter-muter, pokoknya saya hitung 8.000 km Bapak Ibu muter-muter itu masih oke. Sekarang kayaknya baru ke Semarang aja, ngantuk, saya masih istirahat tidur. Beda, badannya udah laule, ya enggak, udah apa ya? Ada bahasa ini apa? Udah apa? Lausu, udah makin, aduh. Kalau dulu ini masih kencang, sekarang udah ada titik-titik, ada kerutan, ada. Mau saudara pakai bedak yang miliaran, saudara begini, set, tetap aja ntar udah luntur. Kan saya pernah bilang ya, kalau saudara mau lihat orang Indonesia di Singapura gampang. Di MRT lihat saudara yang bulu matanya, wah, udah sampai jemping-jemping ke atas, itu pasti orang Indonesia. Saya juga bingung. Apa itu kalau hujan jadi nggak kena hujan gitu ya, jadi talang apa gimana sih? Kadang-kadang pakai satu boleh nggak? Boleh, kadang-kadang sampai tebal begini. Itu bulu mata apa barongsai? Tapi boleh nggak? Boleh-boleh aja, wajar, duit-duit dia gitu. Cuman kan lihatnya, oh iya, lihat orang Indonesia, gampang Bapak Ibu. Ya nggak? Pergi ke dokter, suntik botok Pak. Biar kenceng. Pakai apa lagi? Aduh, udah nggak tahu lah. Kalau udah namanya tua aja. Ya, boleh nggak punya duit? Ya boleh sih, nggak masalah. Cuman maksudnya jangan terlalu kelewat. Bagaimana Bapak Ibu? Jangan sudah pergi ke sono ke Korea, pulang, paspornya beda. Pak, ini bukan paspornya. Malah jadi masalah Bapak Ibu. Ya nggak? Nanti ke surga, misalkan namanya Roman. Kata Tuhan, gue gak ciptain lu begini. Juwita, kayaknya dulu gak begini.
Tanyain sama malaikat, kata Tuhan gini, kan ini nggak salah manggil kan? Ya nggak? Aduh. Jadi apa yang kedua untuk kita bisa tenang dalam badai apa? Meninggalkan apa yang kita anggap penting dalam hidup kita demi mencari apa? Hadirat Tuhan. Saudara tahu nggak? Minggu kemarin nih, hari Senin kemarin, saya ketemu sama Pak Jenderal Bintang 2. Saya pertama kali ketemu dia di pulau sama teman saya kan. Saya sama jalan sama Bintang 2, dia masih Bintang 1. Ini orang kok sombong banget, ya kayaknya angkuh banget ya. Aduh, inilah orang Manado kan. Tapi ketika kemarin saya kan ada perluan, Bang izin menghadap boleh nggak? Oh silakan. Tadi jam 9 pagi Bapak Ibu. Tiba-tiba malamnya dia ini, Pak Lukas bisa nggak lewat jam 12 ya? Karena saya masih ngajar dia pengajar di Lemhanas. Oh ya nggak apa-apa Bang. Akhirnya saya datang, dia ceritain. Itu benar-benar jenderal yang saya bilang angkat jempol. Selama saya ketemu jenderal, wah dia itu paling rendah hati banget. Dia bilang, saya Bintang 2 nih kalau bukan karena Tuhan. Aduh dia ceritain jalan, wah luar biasa Bapak Ibu. Nggak masuk akal. Benar, selesai. Saya ngobrol-ngobrol 2 jam Bapak Ibu, 2 jam. Kalau kan sudah makan belum? Sarapan sih Bang. Makan. Diajak ke Sarina. Masih pakai seragam, naik mobil dia. Sarina, dia ke toilet Bapak Ibu. Ada penjaga toilet. Mas, permisi ya Mas. Keluar dari toilet. Mas, makasih ya Mas. Saya bilang, saya baru tahu. Kalau dia udah lepas jenderal nih, bukan pakai baju jenderal, bolehlah orang nggak tahu. Tapi masih ada Bintang 2 di sini, masih bilang begitu. Saya bilang, aduh. Saya bilang, Bang, abang satu-satunya jenderal yang begini. Saya bilang, bener. Saya ke sono Bapak Ibu, saya dikotbahin sama dia. Saya kan nggak bilang saya pendeta. Tahu nggak? Dia cerita begini perjalanan hidup. Saya tuh kayak Yusuf begini. Waduh, bener. Dia dulu nggak nyangka istrinya suruh Papa mesti kesini, mestinya udah kolonel jadi danrem Bintang 1 Pak begini-gini. Udah kita berdoa aja. Waktu Tuhan yang terbaik, dia cuma bilangin gini. Ingat ya, Tuhan tidak pernah bohong. Dia selalu tepatin janjinya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu dia yang oh, ya Bang, siap. Benar-benar baik dah. Saya minta tolong, saudara. Langsung diteleponin ke temennya Pangdam. Pak Pangdam gini-gini. Tolong nih, saya punya kerabat gini-gini. Langsung detik itu Bapak Ibu. Wah, saya bilang, orangnya begini. Dulu kalau ini, oh iya nanti ya, kalau kasih ya nanti. Nah, saya nggak tahu dia bisa apa enggak. Tapi nih saat itu juga diteleponin. Wah, makanya saya bilang nih, jenderal, saya bilang hatinya benar-benar anak Tuhan banget lah. Luar biasa banget. Saya baru pertama kali kenal ini orang. Saya pikir tadinya ini sombong banget ketika kita ngobrol. Wah dia cerita sampai 2 jam. Luar biasa. Bukan cuma obrolannya aja jadi berkat, tetapi tingkah lakunya jadi berkat. Bener lah kita ke Sarina sampai orang hormat orang begini. Makasih ya. Enggak, dia bukan hormatin orang, dia hormat dulu sama orang. Aduh. Saya bilang nih hatinya luar biasa. Visi dia, ini dia, wah bener. Dia bilang, dia cerita kenapa ya? Saya bilang, dia kecewa sama orang begini-begini. Kenapa ya? Saya bilang, ya udah Bang, itu biasalah manusia, saya bilang. Tapi saya mau bilang, tingkah lakunya bukan seperti dia nggak pandang jabatan dia. Kalau teman-teman yang lain saudara, jenderal masuk masih bukain pintu, hormat begini. Wah kalau dia enggak, Bapak Ibu, beda lah. Makanya, kenapa? Ada Tuhan. Dia tahu, dia tinggalin yang penting, pangkat dia tinggalin. Dia cari fokus sama Tuhan. Saya berdoa Pak Lukas sama istri Pak Lukas pengennya ke sono ke Manado. Jadi dan Ramil Manado. Kalau jadi Dandim atau ini Bintang 1 kan Bapak Ibu. Danrem Bintang 1. Tetapi Tuhan izinkan tiba-tiba dia belum masuk ke Solo. Wah, itu perjalanannya luar biasa. Dia bilang, bukan karena saya hebat, Pak. Enggak. Tuhan. Ingetin aja, Tuhan tidak pernah berdusta. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Coba ya, nanti sekali-sekali saya minta dia mau nggak kesaksian. Saya belum tahu, nanti saya minta beliau kesaksian. Wah, luar biasa. Dia meninggalkan apa yang menurut dia penting.
hatinya fokus sama Tuhan. Dia bilang, saya bisa begini, semua karena kemurahan Tuhan. Wah, saya bilang bener, luar biasa lah itu. Nggak gampang Bapak Ibu. Tahu nggak, saya dulu si Keten masih kecil. Dulu saya punya, sayang kan sama anak, saya beliin satu mainan Bapak Ibu. Karena dia suka mainan ini, sampai tidur-tidur dibawa tuh, mobil-mobilan, robot-robotan dibawa sampai tidur. Kenapa? Suka. Ketika saya panggil, Keten, sibuk masih main. Kadang-kadang kita orang tua mau menggendong, mau ngomong gitu, mau gendong-gendong, kita mau main sama. Kenapa? Anak kita sibuk dengan mainannya. Amin. Begitu juga ketika Tuhan sudah berkati saudara dalam pekerjaanmu, dalam jabatanmu, dalam apapun juga. Kita seringkali sibuk dengan apa pemberian Tuhan, sehingga kita lupa sama Sang Pemberi, Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan marah ketika Tuhan izinkan ambil yang Tuhan beri. Supaya apa? Tuhan mau kita lebih dekat lagi sama Dia. Tuhan mau ngomong-ngomong, lebih intim lagi sama saudara. Amin. Seringkali ketika masalah terjadi, Tuhan tega sama saya, pekerjaan saya bagus-bagus gini, Tuhan ambil gini. Aku jadi gak mau ke gereja Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan ambil pekerjaan ini karena apa? Fokus hati kita sama pekerjaan itu. Kita gak ingat lagi sama Tuhan, gak ingat baca Alkitab, gak ingat sama keluarga dan lain-lain. Makanya Tuhan izinkan ambil. Bukan Tuhan tega, Tuhan jahat. Karena Tuhan baik, Dia tahu rancangannya dalam hidup saudara dan saya, maka Dia izinkan ambil. Jangan saudara marah. Amin. Yang kedua, untuk bisa tenang dalam badai bersama dengan Yesus. Apa tadi? Meninggalkan apa yang kita anggap penting. Anakmu kah? Istrimu kah? Suamimu kah? Pekerjaanmu kah? Mobilmu kah? Motormu kah? Apa lain-lain saudara. Amin. Zaman sekarang udah zaman akhir Bapak Ibu. Amin. Orang lebih cenderung cinta sama dirinya sendiri. Amin. Mari Tuhan mau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Anak-anak Tuhan yang bisa tenang ketika badai itu datang. Boleh saya undang pemusik? Amin. Tuhan kasih waktu kita 24 jam. Setiap orang sama semua, 24 jam. Coba saya mau tanya, dari 24 jam yang Tuhan kasih, berapa lama yang saudara kasih buat Tuhan? Dari 24 jam yang Tuhan kasih, oke saudara bekerja 8 jam. Sisa 16 jam. Dari 16 jam yang Tuhan kasih, sisa dari pekerjaan kita. Apa yang saudara lakukan untuk mendekatkan dirimu sama Tuhan? Untuk kita mau lebih intim lagi sama Tuhan. Saudara bisa, saudara angkat tangan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in. Everything I need. Amin. Sehingga saudara bisa berkata, Tuhan cukup bagiku. Amin. Saudara boleh punya harta, saudara boleh punya jabatan, saudara boleh punya kenalan hebat, saudara boleh punya apapun juga. Tapi punyailah rasa cukup akan Tuhan kita. Amin. Untuk kita tenang, apa yang pertama tadi? Punya perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan pribadi lepas pribadi. Yang kedua, untuk bisa tenang dalam badai bersama dengan Tuhan, apa mesti apa? Menanggalkan apa yang menurut kita penting. Kadang-kadang kita masih introspeksi, aduh Tuhan, kenapa ya begini?
Kenapa ya? Aduh Tuhan, gak bisa Tuhan, aku begini. Ngomong sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun badai yang ada dalam hidup kita, tidak akan terlalu penting apabila kita sadar sepenuhnya kita punya Allah yang besar. Amin. Yang bisa membawa ketenangan dalam hidup saudara dan saya. Jangan saudara mikir, aduh Tuhan, udah umurnya udah semakin tua, Tuhan, jodoh masih belum dapat lagi, Tuhan. Gak usah pikirin Bapak Ibu. Gak penting. Amin. Hari ini Tuhan ingatkan untuk kita lebih penting mencari hadirat Tuhan. Apapun yang kita punyai, apapun yang Tuhan sudah berkati, biar kita jadi saluran berkatnya Tuhan. Dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mau tetap tenang di dalam badai bersama Yesus. Amin. Dua hal tadi. Punya pengalaman hidup, mengalami Tuhan secara pribadi. Tinggalkan yang penting, cari Tuhan. Mari kita makin diri Bapak Ibu. Des, boleh tampilin? Kita nonton sebentar nih. Tuh, foto kaki menguncang dunia tuh, gambar Nike Bapak Ibu. Ada suaranya nggak? Cilik 11 tahun asal Filipina yang saat itu di tengah keterbatasan finansial dan dipandang rendah justru meraih emas. Gadis yang bernama Rhea ini tidak patah semangat walau tak punya sepatu. Dia tetap mengikuti lomba tersebut hanya bermodalkan perban dan gambar logo Nike yang dibuatnya. Walau dipandang rendah lawan-lawannya, justru Rhea berhasil menang dan meraih emas di 3 nomor lari sekaligus. Rhea menyadarkan kita bahwa kesuksesan itu dapat diraih meski dalam keterbatasan. Dalam keterbatasan kita. Mungkin orang bilang, lu mah anak susah lah, gak punya masa depan. No. Hidup kita bukan berdasarkan apa yang orang ngomong, tapi Tuhan yang berbicara. Firman, amin, yang berbicara. Dalam keterbatasan dia, tidak menutup kemungkinan dia menang 3 lomba 400 meter, 800 meter, dan lomba ekstrafet dia menang Bapak Ibu. Pakai logo Nike. Wah, sekarang nih dipakai banyak duit dari Nike, kasih dia sepatu dan lain-lain Bapak Ibu. Amin. Saya mau bilang begini, apapun yang kita miliki sekarang ini, keterbatasan yang kita miliki, ya enggak ada apa-apanya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Maka Tuhan bilang, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Senang banget dari Bapak Ibu. Hari ini apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi dalam hidup kita, biar kita mau tenang dalam badai bersama dengan Yesus. Amin. Serahkan segala kelemahan kita sama Tuhan, keterbatasan kita sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, ampuni aku. Kalau dalam 24 jam ini saya cuma kasih sedikit waktu doang buat Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku masih mengandalkan orang, aku masih mengandalkan kehebatan aku dan lain-lain. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tempat datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sini. Sekali lagi, sekalipun, amin, dengan hatimu. Sekalipun imani pujian ini Bapak Ibu, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tempat datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya.
firman-Mu, aku percaya. Aku percaya. Mas, saya undang pelayan perjamuan, boleh Mas? Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. ku puji, ku sembah Allah. Kami percaya Tuhan, melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh tenang walaupun badai itu silih berganti Tuhan. Dan kami tetap percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, gak pernah terlambat Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami gak mempergunakan waktu kami dengan baik Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami mengandalkan kemampuan kami. Kami masih mengingini sesuatu yang dunia ini tawarkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar hari ini kami mau fokus sama Tuhan, sehingga kami bisa tenang bersama dengan Yesus di dalam badai kami. Terima kasih Bapa, kalau kami diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan biarkan ini jadi kebiasaan Tuhan, tiap bulan untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Tapi biarlah kami melalui hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh merasakan tubuh dan darah Tuhan. Kami boleh mengingat kebaikan Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib buat setiap kami Tuhan. Kau ampuni kami segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan kami hari ini, layakkan kami sehingga tidak ada kutuk Tuhan. Sehingga ketika kami minum dan makan perjamuan ini Tuhan, menjadi memberkati kami dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan jadikan berhasil Tuhan. Biar kita bisa mengingat kembali kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami. Ternyata pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan gak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat kedua pelayan-Mu hari ini Bapa. Sucikan, kuduskan Tuhan. Biar Tuhan perjamuan ini Tuhan memberkati setiap kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami yang susah Tuhan hiburkan. Kami yang ada dalam masalah pergumulan Tuhan berikan kekuatan, jalan keluar buat setiap kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan jadikan berhasil di mata Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan, pelayanan kami, dalam keluarga kami, bisnis kami, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terlalu besar. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Jika kau sudah terima tubuh dan darah, mari siapkan waktu 1-2 menit untuk introspeksi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai ganti dosaku, amin. Karena dari yang kukira pengampunan ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari Bapak Ibu, saya bangkit berdiri. Udah dapat semua? Amin. Saudara yang Tuhan berkati, ketika saudara lihat ini cuman anggur dan roti biasa, tapi ketika saudara imani ini adalah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan buat saudara dan saya, dan ini darah Tuhan yang sudah membebaskan kita dari setiap belenggu dosa kita.
saudara yakini iman ini? Mari angkat tubuh Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia akan makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur ke atasnya, lalu dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucap syukurlah buat tubuh Tuhan. Angkat anggur ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah itu makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadikan peringatan buat aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari syukuri anugerah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oleh darahmu kami disembuhkan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari berdoa, yakini tubuh dan darah ini menjadi kekuatan yang baru, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunanmu. Oh, Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Karena salibmu Ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu kami mau katakan kami menang. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau melakukan dalam kehidupan kami itu lebih besar Tuhan. Kami telah menerima kemenangan yang daripadamu lewat perjamuan kudus Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang ada pergumulan persoalan Tuhan Kau berikan jalan keluar dan kekuatan. Hati kami tetap tenang bersama dengan Engkau Tuhan, karena firman-Mu, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu buat perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk. Baik, sebelum kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan ya apa yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu, kita akan lihat dan dengar dulu. Shalom, selamat datang di GBI Abdial Sumber Kirana. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kita dengarkan warta tengah minggu 4 Agustus 2024
Ibadah wanita Selasa 6 Agustus pukul 5 sore, pembicara Ibu Mika Astuti, pujian yang bernama Siaran, dilanjutkan dengan doa malam. Hari Rabu diadakan ibadah anak yaitu rambut ceria atau raja, tanggal 7 Agustus pukul setengah 5 sore di tempat ini. Yang bertugas Minggu 11 Agustus 2024, pembicara Pastor Pembantu Anggota MKH, doa syafaat misa nikah, Rektor Bapak Sulaiman dan Ibu Limcaida, menerima tamu Ibu Tati Herwati, multimedia Saudari Desi. Yang berulang tahun di bulan Agustus adalah Agus Gunawan 18 Agustus, Bapak Sugiman Sandewi 22 Agustus, Ibu Nila Agustin 22 Agustus, Ibu Mika Astuti 23 Agustus, Miss Yuti 29 Agustus. Sekian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Puji nama Tuhan. Saya mengingatkan kembali untuk ibadah wanita, jangan lupa yang melayani, dan saya terus mengundang kepada wanita-wanita di tempat ini. Ya, mari kita sediakan waktu ya untuk datang di ibadah wanita, cari Tuhan. Ya. Dan selanjutnya ada doa malam ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, datang yuk, kita mau berdoa bersama-sama ya di hari Selasa. Setelah ibadah wanita ada doa malam. Oke. Yuk saya undang untuk pelayan persembahan untuk maju ke depan yang ditugaskan hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Ya. Ada Bapak Sugiman, saya minta tolong untuk berdoa untuk persembahan Pak Sugiman. Ya, Bapak. Ya, Bapak. Amin. Betapa hatiku Bapa berterima kasih kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau memiliki kami. Oh, terima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, amen. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki, benar Bapa, harta kekayaan yang cukup. Berarti kita mau berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Oh, haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kalau Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan, naikkan pujian ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, amen. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan, karena Engkau yang memiliki hidup kami. Oh Jesus, hanya ini Tuhan, ini Tuhan, hanya ini Tuhan
Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, atas setiap berkat-berkat yang kami terima ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur apapun masalah yang kami hadapi. Melalui firman yang kami dengar ya Bapa, biarlah kami lebih Tuhan mengalami Tuhan perjalanan hidup secara pribadi bersama dengan Engkau, sehingga iman kami makin bertambah kuat di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah kami boleh menanggalkan Tuhan hal-hal yang kami anggap penting Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah kami hanya fokus pada Engkau saja sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang senantiasa menguatkan kami ya Bapa, agar kami tetap berharap, tetap bergantung hanya kepada Engkau saja. Kau pakai hamba-Mu Tuhan dimanapun ia melayani Tuhan, pakai ia lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan ya Bapa. Kau berkati Tuhan istri dan anak-anak ya Bapa. Biarlah keluarga ini juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar ya, bagi di lingkungan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau juga berkati Ibu Gembala kami, Ibu Trisnawati ya Bapa. Kau pakai ia semakin hari juga semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kau pakai ia dimanapun ia melayani ya Bapa. Biar Tuhan Yesus, Kau yang tahu Tuhan segala Tuhan masalah yang terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Mungkin banyak pergumulan yang dialaminya. Kami sebagai jemaat di sini tidak mengerti, tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadanya Bapa. Berkati usahanya juga ya Bapa. Juga berkati Tuhan semua kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biar juga Tuhan tolong kami ya Bapa, biar mana di antara kami Tuhan ada yang sakit, biar Tuhan menjamah Tuhan. Melalui biru-biru-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan kami. Yang mempunyai masalah, kami percaya Tuhan juga akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan bergantung, berharap pada-Mu saja ya Bapa. Kami tidak berharap pada manusia. Manusia mungkin mengecewakan kami, tapi kalau kami berharap pada Engkau, Kau tidak pernah mengecewakan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan juga yang sudah memberkati para suami-suami sebagai kepala rumah tangga, mereka yang mempunyai usaha, yang bekerja. Kami percaya Tuhan yang memberkati juga istri-istri ya Bapa. Biar juga Tuhan juga menjadikan kami tiang iman dan tiang doa Tuhan bagi keluarga kami ya Bapa. Juga untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada, Tuhan sendiri akan melindungi dan juga menjauhkan mereka dari pergaulan yang tidak baik. Mereka yang berusaha, mereka yang bekerja juga Tuhan yang senantiasa memberkati ya Bapa. Yang bersekolah juga Tuhan berikan hikmat, akal budi kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang penuh hikmat ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati juga Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan, mereka yang melayani di pelosok tanah air ini ya Bapa. Berkati mereka sehingga mereka pelayanan mereka Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau ya Bapa. Berkati mereka dalam keperluannya, Tuhan sendiri akan mencukupi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program yang ada di gereja kami. Biar Tuhan turut bekerja ya Bapa. Ulang tahun gereja yang semakin dekat ini, biar Engkau Tuhan gerakan para anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk mereka juga boleh bekerja sama Tuhan dalam mencari dana atau apapun juga yang dibutuhkan oleh gereja ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Juga berkati Tuhan para anak-anak-Mu yang sudah turut ambil bagian pada pelayanan minggu ini ya Bapa. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Tuhan terus memberkati bangsa ini ya Bapa. Kau pakai anak-anak-Mu Tuhan yang turut bekerja dalam pemerintahan bangsa ini untuk memajukan bangsa ini ya Bapa. Mereka menjadi berkat bagi bangsa ini ya Bapa, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, karena Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyatu bersama kami di dalam tubuh dan darah-Mu Bapa, yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami melangkah memasuki hari-hari kami. Terima kasih Yesus, Engkau terus memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan kembali
kembali untuk kami boleh lebih mengenal secara pribadi kepribadian-Mu Bapa, sehingga tidak membuat kami goncang, tidak membuat kami bimbang, dan tidak membuat kami ragu untuk menggantungkan harapan kami dan percaya kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang peduli, Allah yang kenal kami pribadi lepas pribadi, Allah yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Terima kasih Engkau juga mengingatkan kami untuk kami boleh melepaskan apa yang menjadi kebanggaan kami Tuhan, apa yang menjadi kesenangan kami Tuhan Yesus, sehingga Engkau mampu bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami akan meninggalkan tempat ini dan melangkahkan kaki kami sepanjang bulan ini bersama dengan Engkau Bapa. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau Tuhan akan menyertai kami, memagari, melingkupi, menjauhkan dari segala kuasa apapun, juga termasuk anak cucu mantu kami, karena keterbatasan dan ketidakmampuan kami Bapa. Terima kasih Yesus, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini kami letakkan ke dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami tidak membuat kami sombong, tapi kami percaya Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Naikkan syukurku, Tuhan akan berkata amin. Selamat bersatan dulu, selamat pulang, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu di depan kita mencari dana ya. Jadi Bapak Ibu boleh membeli ya makanan yang ada di depan untuk dana kita. Tuhan berkati. Ya, untuk 17-an tadi nggak mesti ngomong. Ya, udah pada pulang. Ya Bapak Ibu, kita akan 17-an Agustus. Jadi kalau ada Bapak Ibu mempunyai cenderamata untuk dibagikan, kami terbuka untuk menerimanya.